Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasya dengan NIM 2009055000014. Prodi Kewirausahaan angkatan tahun 2020 kelas B dengan dosen pengampu Muhammad Alfa Sikar, SIP, MSI. Yang pertama, pengertian dan perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik merupakan bentuk perwujudan dari sebuah tindakan pemerintah dalam menanggapi sesuatu, bukan semata-mata merupakan pernyataan atau keinginan pemerintah atau pejabat publik. Sedangkan pengertian kebijakan bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan yang menghasilkan keuntungan. Perbedaan kebijakan publik dan kebijakan bisnis adalah kebijakan publik memiliki cakupan yang luas, sedangkan kebijakan bisnis hanya dalam lingkup bisnis saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan bisnis. Yang pertama, pertimbangan regulasi dan kebijakan pemerintah. Setiap organisasi ataupun perusahaan yang beroperasi dalam kelompok masyarakat yang lebih luas perlu mempertimbangkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam menyusun strategi kebijakan perusahaan, karena akan selalu dibatasi oleh regulasi, kebijakan, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, kondisi persaingan secara keseluruhan. Kondisi persaingan merupakan faktor penentu strategi yang besar. Kebijakan bisnis bukan hanya sebatas memberikan pelayanan terhadap pasar, namun juga memenangkan persaingan di dalam pasar yang mereka layani. Strategi perusahaan juga harus disesuaikan dengan sifat dan kombinasi faktor-faktor kompetisi harga, kualitas produk, fitur kinerja, dan pelayanan. Yang ketiga, visi misi perusahaan. Suatu bisnis atau perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu seperti berorientasi non-laba. Selanjutnya, strategi dan kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan pedoman yang dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk mengatur tindakan-tindakan bisnis dengan mendefinisikan batas-batas di mana keputusan bisnis tersebut dibuat. Sedangkan strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penetapan arah perusahaan dengan 3 landasan. Yang pertama, pembuatan visi perusahaan. Visi perusahaan adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana perusahaan bercita-cita untuk mencapai tujuannya di masa depan. Visi perusahaan bisa terdiri dari satu kalimat sederhana sehingga beberapa paragraf yang menjelaskan tujuan dan inspirasi perusahaan. Yang kedua, misi perusahaan. Misi perusahaan seringkali diartikan sebagai pernyataan visi yang berorientasi pada tindakan, menyatakan tujuan pelayanan suatu organisasi kepada audiens yang biasanya mencakup fungsi, tujuan, organisasi, dan deskripsi umum lainnya organisasi. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi biasa juga diartikan suatu program yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Hubungan antara pengaruh perumusan visi misi dan strategi perusahaan. Hubungan antara pengaruh perumusan visi misi dan strategi perusahaan. Setelah visi dan misi dirumuskan, maka seluruh strategi perusahaan harus mengacu pada visi dan misi tersebut dan tidak boleh dibalik. Sebab hal ini dikhawatirkan strategi tidak akan efektif karena komitmen dan arah tujuan seluruh orang dalam perusahaan berbeda dan terkotak-kotak dalam fungsional struktur. Dalam mengkomunikasikan visi dan misi, peran leadership sangat menentukan. Selanjutnya, lingkungan bisnis.
tercakup dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal untuk konteks dalam bahasan kebijakan publik ini menyangkut ke lingkungan dari organisasi pengusul atau pengendali kebijakan, karena otoritas dan wewenangnya memiliki peran dan fungsi sebagai policy maker. Sedangkan lingkungan eksternal atau luar dalam bahasan kebijakan publik adalah menyangkut pihak-pihak dari luar organisasi yang secara langsung kepentingan dan perannya akan terkena implikasi atau pengaruh dari adanya kebijakan. Menurut saya, fenomena pada gambar tersebut dalam melakukan strategi pemasaran harus memperhatikan kualitas produk, karena pada masa sekarang ini banyak bisnis-bisnis yang bermunculan dengan produk-produk yang ditawarkan. Namun, tak banyak di antaranya yang tidak memperhatikan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Maka dari itu, untuk menarik banyaknya konsumen agar tertarik pada produk yang kita tawarkan, kita harus memperhatikan kualitas produk dengan baik. Selain kualitas produk, kita harus mengenal terlebih dahulu yang namanya target dan konsumen. Dalam kebijakan bisnis, strategi sangat penting karena tanpa strategi sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Selain itu, strategi juga harus dikendalikan agar dapat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kemudian, kita harus mengevaluasi apakah ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan strategi atau pengendalian sehingga tujuan yang ingin kita capai tidak tercapai dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.